Ya, hadirin dimohon duduk kembali. Ya, kepada pendukung dimohon untuk tenang. Debat ini terbagi dalam 5 babak. Babak pertama adalah penyampaian visi misi. Masing-masing calon memiliki waktu 4 menit untuk menyampaikan visi misi. Selanjutnya, pada babak kedua adalah pendalaman visi misi. Pada bagian ini, moderator akan mengajukan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh panel ahli independen. Masing-masing calon mendapatkan kesempatan 3 menit dalam menjawab pertanyaan. Masih dalam pendalaman materi, pada babak ketiga, masing-masing calon mendapatkan kesempatan yang sama selama 3 menit dalam menjawab pertanyaan. Pada babak keempat adalah debat antar calon. Setiap calon akan mengajukan pertanyaan kepada calon lainnya selama 1 menit. Calon lainnya menjawab selama 3 menit, serta waktu untuk menyangga kembali 1 menit. Demikian seterusnya untuk calon lainnya. Dan terakhir pada babak kelima, penutup. Setiap calon diberikan waktu selama 2 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Untuk ketertiban jalannya debat, setiap calon atau pasangan calon bertanggung jawab sepenuhnya terhadap ketertiban selama debat berlangsung, khususnya para pendukung yang melakukan kegaduhan. Moderator dapat mengingatkan, memberhentikan, dan atau memotong sesi jika terjadi pelanggaran tata tertib dan mekanisme debat. Demikian mekanisme debat. Selamat berdebat. Hadirin sekalian, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib debat terbuka antar calon wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2018. Yang pertama, pelaksanaan debat terbuka antar calon wakil Bupati dibagi menjadi 5 segmen. Setiap pergantian segmen memiliki jeda waktu yang diisi dengan iklan KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Yang berikut, tim pendukung tidak diperbolehkan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada calon wakil bupati tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat terbuka. Tim pendukung hanya diperbolehkan memberikan tepuk tangan atau yel-yel saat dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, tim pendukung atau tim kampanye tidak diperbolehkan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Yang keempat, tim pendukung atau tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung. Yang kelima, tim pendukung atau tim kampanye yang melakukan pelanggaran, keributan, dan intimidasi akan diberikan teguran lisan. Yang keenam, tim pendukung, tim kampanye yang telah diberikan teguran lisan dan masih tetap melakukan pelanggaran, keributan, dan intimidasi, maka akan dikeluarkan dari ruangan. Baik, kita masuk pada segmen pertama. Debat sore ini dimulai dengan pemaparan visi misi yang akan disampaikan oleh masing-masing calon. Saya mempersilahkan kepada calon nomor urut 1 menyampaikan pokok pikirannya secara lisan sesuai tema debat kita pada sore hari ini, yaitu inovasi dan pelayanan publik, selama 240 detik atau 40 menit dari sekarang. Saya persilakan, 4 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hadirin tanpa kecuali yang saya muliakan, pendengar di rumah teristimewa, rakyat Gorontalo Utara yang kami cintai di mana saja berada. Gorontalo Utara ceria, unggul dan sejahtera di poros maritim utara Indonesia 2023 lahir dari kesadaran bahwa manusia adalah pelaku pembangunan dan juga sasaran pembangunan. Visi ceria adalah visi pengembangan SDM yang didasarkan atas nilai, kecerdasan, empatik, ramah, inovasi dan amanah. SDM ceria ini mencakup SDM aparatur pemerintah mulai di tingkat kabupaten sampai tingkat dusun, juga mencakup SDM seluruh masyarakat Gorontalo Utara. Contoh kecil, kenyataan membuktikan bahwa selama ini bantuan demi bantuan dikucurkan oleh pemerintah, tetapi belum signifikan efektivitasnya bagi penanggulangan kemiskinan. Pengaturannya masih banyak yang belum tepat sasaran, belum semuanya produktif, ada yang double, ada yang tidak dapat, dan bahkan bantuan tak singgah di mana-mana. Maka ceria bukan hanya menyiapkan jumlah kuantitas dari bantuan, tapi juga menyiapkan perangkat sistem yang menjamin keterbukaan, transparansi, juga produktivitas dari bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu indikator yang dikembangkan, yang diteliti oleh Ombudsman Republik Indonesia, bahwa Provinsi Gorontalo itu berada pada zona merah di posisi 32 dari 33 provinsi dengan angka 2,1%. Memang hanya Kabupaten Bualemo yang menjadi sampel untuk indeks pengukuran indeks pelayanan. Maka dengan sistem yang kami kembangkan, Pak Indra dan saya, dengan model ceria ini, mulai dari pembangunan keluarga, pembangunan desa, dan pembangunan daerah maju, kami yakin ke depan bukan hanya Gorontalo Utara, tapi Provinsi Gorontalo akan terdepan dalam indeks pelayanan publik kepada masyarakat. Itu sebabnya filosofi dan moto kami, ceria melayani, ceria dilayani. Bagi kami, merujuk kepada Undang-Undang 25/2009 tentang 13 variabel pelayanan publik, maka bagi kami program gratis bukan hanya gratis, tapi gratis ceria. Gratis dalam penyelenggaraan pendidikan, tapi ceria adalah konsep pengawalan mutu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan cara meningkatkan kurikulum, bikin klinik pendidikan ceria, kita bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan, mengupgrade pengetahuan guru-guru, materi muatan lokal dan lain sebagainya. Jadi gratis dan ceria kita atur dalam sebuah sistem yang gratis tapi memperhatikan kualitas. Begitu juga dengan, maka kita memberikan tunjangan untuk guru, melakukan tunjangan bukan untuk siswa sebagaimana yang 900.000 itu tunjangan pendidikan ceria untuk mendorong bagaimana sistem pendidikan memiliki dukungan daripada siswa. Begitu juga pelayanan ceria, semuanya, kesehatan kita dorong bukan hanya gratis di puskes, tapi juga sistem kita perbaiki, semuanya bisa berkembang dengan baik. Yang terakhir, kami juga memiliki 5 pengembangan KSCT, kawasan strategis cepat tumbuh, Kuandang Waterfront City, Gentuma Coastal Fishing City, Anggrek Coastal Industry City, dan Windu Integrated Port. Semua ini kita bekerja dua, yaitu menata yang spesifik dan menyiapkan penguatan daerah untuk benar-benar menjadi sebuah daerah maju. Terima kasih. Waktunya habis. Berikut kita dengarkan visi misi dari pasangan dari Wakil Bupati nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Panwas Kabupaten Gorontalo Utara. Yang saya hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Bapak Ibu undangan debat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya hormati dan saya banggakan Bapak Haji Idrus MT Mopili
yang insya Allah akan saya dampingi selama 5 tahun ke depan sebagai Bupati Gorontalo Utara. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka debat calon wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2018-2022. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa pelaksanaan debat ini bukan hanya semata-mata aturan yang diamanatkan dalam undang-undang maupun peraturan KPU, ataupun ajang untuk memperlihatkan dan memperdengarkan kepada publik tentang siapa yang lebih fasih bertutur kata. Sebab jika kita tujuan debat karena hanya 2 hal, maka rakyat Gorontalo Utara yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan debat melalui siaran radio hanya bernostalgia kembali ke tahun 2013. Betapa tutur kata yang fasih tidak akan menjamin menggaransi bahwa apa yang kita sampaikan akan pula kita kerjakan. Fakta bahwa pembangunan di Gorontalo Utara masih diskriminatif. Begitu sangat terlihat dengan jelas bahwa sudah 123 desa yang kami datangi, hampir rata-rata menyampaikan keluhan. Keluhan di sini yang saya rasakan, Bapak Ibu, saya selama kampanye begitu banyak ibu-ibu menangis karena tidak ratanya bantuan ini. Bantuan ini hanya didapatkan oleh orang itu saja terus. Dan dalam infrastruktur semua tidak memadai. Belum semua jalan-jalan yang diaspal. Ini karena hanya janji-janji dari paket sinar. Belum lagi keluhan soal jembatan di Tulinggula. Saya kampanye di sana, dijanjikan akan dibuatkan jembatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ternyata sampai sekarang ini masih Waktunya habis. Ya, para tim kampanye dan pendukung dimohon tenang. Sekali lagi saya mengingatkan untuk tidak bersuara ketika ada pemaparan visi misi dari calon demi tertibnya pelaksanaan debat terbuka. Baik, berikut saya mempersilakan kepada calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi. 4 menit dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati penyelenggara pemilu dari provinsi maupun kabupaten yang hadir. Yang saya hormati forum koordinasi pimpinan daerah. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan sekalian, ya insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah. Teristimewa masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, dari Tombulilato sampai Cempaka Putih yang sempat mendengarkan pelaksanaan debat kandidat calon wakil bupati ini. Yang saya hormati, saya muliakan, insya Allah sama-sama kita dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami dari paket NKRI akan menyampaikan visi misi, yaitu Gorontalo Utara adalah daerah otonom yang terbentuk dengan Undang-Undang nomor 2000, Undang-Undang nomor 11 tahun 2007, mempunyai luas wilayah 1.777 km
bujur sangkar dan jumlah penduduk 1.226, 126.288 jiwa. Daerah ini mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia masing-masing untuk perikanan, pertanian, dan pariwisata, antara lain sawah kurang lebih 6.112 hektar, lahan kering 76.000 hektar, garis pantai kita miliki 317 km, luas perairan 50.500 km persegi dengan kita memiliki 52 pulau-pulau kecil yang ada di perairan Gorontalo Utara. Demikian pula kita memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari petani 42.000 kurang lebih, nelayan 4.000, dan aparatur sipil negara kita memiliki kurang lebih 5.422. Dari sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut, sampai saat ini ternyata belum mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Gorontalo Utara. Tentunya kalau kita melihat angka kemiskinan kurang lebih 9% di Kabupaten Gorontalo Utara ternyata didominasi oleh masyarakat berprofesi sebagai petani maupun nelayan. Sehingga sampai dengan awal tahun 2018, masyarakat Gorontalo Utara diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. Antara lain, sulitnya masyarakat untuk mendapatkan sarana produksi pertanian, khususnya para petani. Juga nelayan yang tidak memiliki sarana penangkapan ikan yang layak. Kemudian pengusaha kecil dan menengah kesulitan mendapatkan akses permodalan. Solusi permasalahan-permasalahan di atas, jika pasangan NKRI nomor urut 3 diberi kepercayaan, maka kami akan melaksanakan visi misi kami sebagai berikut. Gorontalo Utara bangkit menuju masyarakat yang religius, cerdas, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, serta terwujudnya daerah yang maju berbasis keunggulan maritim. Misi kami ada 10. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa dan memperkuat kehidupan umat beragama serta pelestarian pendidikan dan kesehatan. Dan seterusnya, pembangunan berbasis kemaritiman. Waktunya habis. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, kita beri aplaus kepada 3 calon yang telah menyampaikan visi misinya. Ya, sebelum masuk pada segmen kedua, saya akan memperkenalkan tim perumus yang sudah ada di tempat ini. Yang pertama adalah Insinyur Alim S. Niode, MSI. Kemudian yang berikut Bapak Dr. Sardi Salim. Kemudian Dr. Lilandama. Sebelum masuk segmen kedua, masih ada jeda iklan, masih bersama saya Femi Udoki. Partisipasi warga dalam mengawal proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, menjamin transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018. Jadilah pemilih cerdas, kenali visi misi, program kerja, dan rekam jejak pasangan calon. Jangan lupa ke TPS dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih di Pilkada Gorontalo Utara 2018. Pengelolaan dan pendistribusian logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran merupakan bagian dari profesionalisme penyelenggara Pilkada tahun 2018.
sukses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2018, cermin kesejahteraan masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Mari gunakan hak pilih Anda secara bermartabat. Ayo TPS, 27 Juli 2018. Indonesia Ya, hadirin sekalian, sebelum pembacaan pertanyaan kepada masing-masing calon, kami mempersilahkan kepada tim perumus untuk menyerahkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Ini masih dalam amplop. Ya, segmen kedua ini merupakan penajaman visi misi. Kesempatan pertama diberikan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Oh ya, jadi untuk pertama ini semua pertanyaannya sama untuk semua calon. Pertanyaannya saya beri kesempatan kepada nomor urut 3 untuk menjawab lebih dahulu. Ya, kita jeda dulu, Ajan. Iya. Pertanyaan untuk semua calon. Rencana pembangunan daerah selayaknya dapat mengimplementasi perencanaan pembangunan nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah harus berada dalam koridor perencanaan nasional sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pertanyaannya untuk calon nomor 3. Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur untuk layanan publik, inovasi apa yang saudara akan lakukan jika terpilih sebagai wakil bupati sehingga terjadi sinergitas antara kepentingan daerah Gorontalo Utara dengan Provinsi Gorontalo melalui implementasi RPJMN di daerah? Kami persilahkan 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Tentunya menyangkut perencanaan dari kabupaten, provinsi, dan nasional. Tentunya ini ada sinkronisasi
sehingga tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyusunan infrastruktur yang bisa mengakomodir kebutuhan baik kabupaten maupun provinsi dan daerah-daerah lainnya, tentunya yang pertama kita lakukan kerjasama. Kita lakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Gorontalo, hal-hal yang berhubungan dengan penyiapan infrastruktur yang terkait dengan perencanaan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, tentunya inovasi yang kami sampaikan di sini adalah berupaya kita untuk melaksanakan kerjasama dengan daerah-daerah lain, agar supaya apa yang diperlukan di daerah Kabupaten Gorontalo Utara tidak bertentangan dengan kebutuhan atau keperluan dari daerah lain dalam pembangunan infrastruktur. Yang kedua, tentunya kita tetap melaksanakan program ini terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh Provinsi Gorontalo, sehingga apa yang kita rencanakan di daerah tentunya kita harapkan ada dukungan di dalam pelaksanaannya nanti. Terima kasih. Iya, masih ada waktu? Cukup. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaannya saya ulangi dan nanti kami akan mempersilahkan kepada calon nomor urut 2 untuk menjawab dengan waktu yang sama, 3 menit. Rencana pembangunan daerah selayaknya dapat mengimplementasi perencanaan pembangunan nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah harus berada dalam koridor perencanaan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pertanyaannya, sehubungan dengan pembangunan infrastruktur untuk layanan publik, inovasi apa yang saudara akan lakukan jika terpilih sebagai wakil bupati, sehingga distas antara kepentingan daerah Gorontalo Utara dengan Provinsi Gorontalo melalui implementasi RPJMN di daerah. Saya persilakan 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Kami dari pasangan IMSAK, karena kita mendukung kebijakan Presiden Jokowi dan mempercepat infrastruktur, maka kami pasangan IMSAK di sini yang tadinya lambat dari paket sinar seperti jalan-jalan, pembangunan ini sangat lambat, maka insya Allah kami dari pasangan IMSAK akan mempercepat proses dari infrastruktur yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Gorontalo Utara. Terima kasih. Iya, masih ada waktu 2 menit 13 detik. Iya. Saya akan menambahkan, selain itu, Bapak Ibu, selama saya kampanye, yang saya dapatkan di sini banyak sekolah-sekolah yang ditutup karena permasalahan tanah. Jadi insya Allah ini bagaimana ke depan, kalau saya jadi wakil bupati, saya dengan Bapak Thomas Idrus Mopili akan meningkatkan pembangunan sekolah-sekolah di Gorontalo Utara agar anak-anak kita ini bisa bersekolah dengan baik di Gorontalo Utara. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya saya ulangi lagi atau tidak perlu? Saya ulangi. Rencana pembangunan daerah selayaknya dapat mengimplementasi perencanaan pembangunan nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah harus berada dalam koridor perencanaan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pertanyaannya, sehubungan dengan pembangunan infrastruktur untuk layanan publik, inovasi apa yang saudara akan lakukan jika terpilih sebagai wakil bupati, sehingga menjadi sinergitas antara kepentingan daerah Gorontalo Utara dengan Provinsi Gorontalo melalui implementasi RPJMN di daerah. Saya persilakan, waktu Anda 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Kalau kita mengacu kepada agenda nasional hari ini, yaitu tentang nawacita, membangun dari pinggiran, maka terobosan kami yang belum pernah ada di Indonesia yang namanya Garut Digital Village. Kalau kita mempertimbangkan topografi dan kontur wilayah yang memanjang timur barat Tolinggula Atinggola, ini menimbulkan problem dalam pelayanan publik, baik akses, biaya, kelambatan dan lain-lain sebagainya.
Maka dengan Garut Digital Village ini kita ingin menjadi sebuah terobosan besar untuk menjembatani kesenjangan pelayanan, keruwetan, lambatnya, dan kesusahan melakukan akses. Ini yang terobosan pertama. Terobosan kedua, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 52 2009 tentang pembangunan keluarga sejahtera, yang menurut saya pemerintah hari ini relatif abai tentang undang-undang ini. Bahwa pembangunan ekonomi harus berbasis keluarga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 1, bahwa perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Maka terobosan pertama kami dalam hal memenuhi target Undang-Undang 52 2009 adalah namanya klinik keluarga ceria, modal keluarga ceria, tunjangan keluarga ceria, dan pendamping keluarga ceria. Sistem ini kita lakukan bukan sekali lagi untuk memperbanyak bantuan, tapi kita melakukan ring security, pengamanan, agar bantuan ini tidak salah sasaran. Contoh, kami ingin kita akan merekrut dengan terobosan ini sebagaimana arahan pemerintah pusat bahwa anggaran dari nasional ini harus padat karya. Maka kita bikin misalnya PKH, pendamping desa, ini akan diintegrasikan pelayanan secara terbuka dengan klinik keluarga ceria, supaya program tidak tumpang tindih. Selama ini PKH, IFAD semuanya berjalan, tapi karena fungsi koordinasi tidak jalan, ini yang diamanatkan oleh Perpres 15 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yaitu sinkronisasi penanggulangan kemiskinan harus keroyokan, dan Indra Torik melakukan keroyokan program, bukan keroyokan isu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, saya walaupun juga mantan tim kerja wali kota, tapi saya tidak akan mengikuti di daerah lain tentang tim kerja. Yang kita akan bikin sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 2014 maupun Undang-Undang perubahan kedua, Undang-Undang pemerintahan daerah, yang disebutkan adalah kita akan membentuk tim pengembangan inovasi dan partisipasi masyarakat. Ini yang belum pernah ada di Indonesia, padahal sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Ya, waktunya habis. Sekali lagi mohon tenang. Hadirin sekalian, pendengar RRI Star FM di mana saja berada. Sesaat lagi debat akan masuk pada segmen ketiga. Masih tetap bersama saya Femi Udoki dalam debat terbuka calon wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2018. Untuk memilih bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi, langsung bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Hadirin sekalian, ya harap tenang, harap tenang. Setelah mendengarkan visi misi, penajaman visi misi
masing-masing calon pada segmen pertama dan kedua. Kini saatnya kita tiba pada segmen ketiga. Pada segmen kali ini, saya akan membacakan pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim perumus. Masing-masing calon pertanyaannya berbeda. Saya mulai dari calon nomor urut 2. Pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut, kepada wakil bupati, calon wakil bupati nomor urut 2. Dalam visi misi saudara diulas tentang pembangunan berbasis potensi lokal dilaksanakan untuk mencapai masyarakat sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Pertanyaannya, apa program strategi saudara dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mewujudkan pembangunan daerah yang sejahtera, religius, dan berkelanjutan? Saya persilakan waktu Anda menjawab 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Dari pertanyaan Ibu, saya akan menjawab. Jadi, peningkatan pembangunan keagamaan masyarakat yang lebih baik. Pendekatan serta spirit utama dari program ini adalah kami punya keinginan yang sangat kuat agar kualitas pembangunan diimbangi dengan peningkatan kualitas spiritual. Sebab kami percaya bahwa jika kualitas spiritual, seluruh elemen masyarakat termasuk aparat pemerintah baik, maka pembangunan pun akan berjalan dengan maksimal. Sebab seluruh gerak-gerik pikir berlandaskan semangat dan ajaran agama implementasi dari misi ini akan kami jabarkan dalam aksi kerja konkret IMSAK. Di antaranya berupa pengembangan dan penguatan majelis taklim desa, kegiatan Gema Muharram dalam memperingati tahun baru Hijriah Maghrib, mengaji untuk semua siswa, kegiatan umat Kristiani seperti Paskah dan Tulude, serta pengembangan sarana prasarana taman-taman pengajian Al-Quran berbasis masjid. Melalui program keagamaan yang akan kami canamkan nanti, kami memiliki harapan bahwa akan terlahir bibit-bibit penghafal Al-Quran yang insya Allah akan menjadi pemimpin di Gorontalo Utara kelak. Implementasi dari misi ini akan kami jabarkan dalam aksi kerja konkret IMSAK, diantaranya seperti menurunkan angka kematian ibu dan bayi, penguatan keterampilan bagi perempuan, penguatan ekonomi dan bantuan modal usaha perempuan hingga pendampingan kewirausahaan dan konseling kepada pelecehan seksual, kekerasan rumah tangga, termasuk pelatihan pengasuhan anak berbasis rumah tangga. Olehnya berdasarkan kondisi-kondisi umum di atas serta 2 hal utama yang dipercayakan kepada saya oleh Bapak Haji Idrus Mopili, saya akan lakukan jika terpilih sebagai wakil bupati. Maka saya berani hadir dan menyampaikan gagasan ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, khususnya di hadapan kandidat wakil bupati nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang juga memiliki pengalaman birokrasi panjang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada calon nomor urut 1. Dalam visi misi saudara diulas tentang pengembangan keunggulan posisi strategis daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai wilayah dalam sistem jalur pelayaran internasional. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara dalam mengelola keunggulan daerah tersebut sebagai modal utama kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara? Saya persilakan 3 menit dari sekarang. Sesuai dengan peraturan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2014
yaitu di samping kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu membantu wakil bupati dalam 3 hal, juga ada namanya pemberian tugas oleh bupati kepada wakil bupati dalam bentuk fakta integritas. Maka kami sudah menyusun, Pak Indra dan saya sudah menyusun bahwa hal-hal yang bersifat pengembangan kawasan geopositioning ini menjadi tugas wakil bupati yang akan disahkan dan akan disahkan oleh peraturan kepala daerah. Dalam konteks itu, maka kalau kita mengacu kepada teori pembangunan dunia ada 3, yaitu geografi, demografi, dan histori. 3 itu kita memiliki keunggulan. Misalnya soal histori, Gorontalo Utara, Gubernur Jenderal Belanda Petersburg itu mendarat di Pelabuhan Kuandang waktu kekerajaan Limboto pada abad ke-18. Atau itu modal historis bahwa kita memiliki posisi neokolonial yang kuat dan terbuka di poros maritim utara Indonesia. Yang kedua, bahwa kita memiliki wilayah interkoneksi yang terbuka, yaitu di wilayah barat ada Tolinggula, Sulawesi Tengah, Marisa, Pohuwato, yang alhamdulillah 2008 saya dengan Pak Japar sudah bikin konsep 8 jalan darah. Maka Pak Rusli Habibie telah mewujudkan gagasan itu sehingga terbukalah kawasan pengembangan karena memang kapasitas beliau sebagai gubernur Gorontalo. Yang kedua, kalau kita melihat di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2008 tentang KSCT, kawasan strategis cepat tumbuh, sebagai turunan dari otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk berkembang, maka kita telah merumuskan relatif minimal ada 5 KSCT, kawasan strategis cepat tumbuh, yaitu yang ada di Pontolo Indah, border sister, kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten, lalu Atinggola, lalu Tolinggula, di samping yang kami sebut dengan Kuandang Waterfront City, di samping kami sebut Gentuma Coastal Fishing City, Anggrek Industri Coastal, dan ini berbasis kawasan, sehingga pemanfaatan ruang keunggulan ini kita ada protap dan standar ceria dan santun. Ceria, cerdas, empatik, ramah, inovatif, amanah, dan santun, sinergis, antisipatif, terukur, dan harmonis. Inilah perangkat-perangkat yang menjadi model tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, yang cinta anak, cinta perempuan, yang ramah lingkungan, untuk memastikan bahwa negara dalam hal ini daerah hadir untuk memberikan yang terbaik. Karena hakikat demokrasi, rakyat menggaji pemimpin, maka pemimpin memberi yang terbaik untuk rakyat. Iya, waktunya habis. Ya, pada kesempatan terakhir kita berikan pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 3. Saya harap tenang. Saya minta kepada panitia untuk segera mengamankan. Ya. Dalam visi misi saudara menyatakan bahwa debat ini tidak akan dimulai kalau Bapak dan Ibu tetap tidak akan tenang, tidak akan dilanjutkan. Iya, saya ulangi. Dalam visi misi saudara menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya dapat dilakukan melalui program peningkatan ekonomi masyarakat, dan kemudian akses layanan publik kepada masyarakat. Pertanyaannya adalah, sehubungan dengan program peningkatan ekonomi dan kemudahan akses layanan publik, strategi apa yang akan saudara lakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial secara terintegrasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Saya persilakan 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi kalau berbicara tugas wakil bupati, tentunya kita sebagai pembantu bupati, kami akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan bahwa ada tugas-tugas yang sudah diserahkan, yang akan diserahkan untuk wakil bupati, dan itu tinggal nanti akan ditetapkan sebagai dalam bentuk surat peraturan. Ya.
peraturan bupati, dan tentu itu menjadi acuan dari wakil bupati melaksanakan tugas-tugas di dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati sebentar, dan tentunya terkait dengan inovasi daripada pelaksanaan program-program yang terkait dalam peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan pelayanan publik yang terintegrasi. Tentunya yang pertama pembangunan ekonomi. Kita berpijak pada potensi daerah yang kita miliki. Tentunya pertama bahwa kita memiliki areal pertanian, kita memiliki luas garis pantai serta hamparan perairan laut yang cukup luas di daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Tentunya berangkat dari potensi yang ada, inilah yang merupakan dasar daripada perencanaan untuk pembangunan ekonomi di daerah. Kalau itu areal pertanian, tentunya petani-petani yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara harus kita support dengan bantuan sarana produksi dan lainnya yang terkait dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, kalau itu terkait dengan perikanan, maka kita memberikan support terhadap usaha-usaha yang dilaksanakan oleh para nelayan di daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Tentunya di dalam pelaksanaan pelayanan publik, antara lain misalnya kita untuk memberikan pelayanan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan. Tentunya ada rencana kita untuk menyiapkan ambulans mobile, dan itu akan kita laksanakan kepada di semua kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, dan tentunya masyarakat yang memerlukan pelayanan pada saatnya mereka bisa mengakses melalui nomor tertentu yang akan dihubungi nanti, dan ini akan kita lakukan pemberian penanganan pertama terhadap pasien yang dikunjungi oleh fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan masuk pada segmen keempat, dan kita ikuti jeda iklan berikut ini. Partisipasi warga dalam mengawal proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, menjamin transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018. Jadilah pemilih cerdas, kenali visi misi program kerja dan rekam jejak pasangan calon. Jangan lupa ke TPS dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih di Pilkada Gorontalo Utara 2018. Pengelolaan dan pendistribusian logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran merupakan bagian dari profesionalisme penyelenggara Pilkada tahun 2018. Sukses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2018, cermin kesejahteraan masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Mari gunakan hak pilih Anda secara bermartabat. Baik, kita masuk pada segmen 4, yaitu debat antar calon. Pada kesempatan ini, saya akan mempersilahkan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Waktu yang diberikan kepada calon nomor urut 1, 1 menit.
Kemudian calon nomor urut 2 akan menjawab 2 menit. 3 menit. Ya, saya persilakan. Terima kasih Ibu dengan Pak Thomas dalam paket ini, paket imsak. Kalau saya tidak salah lihat di imsak itu ada 5 nilai yang menjadi arti daripada imsak. Di samping imsak dalam arti membatasi puasa ada nilai khusus. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa hubungan kelima nilai itu dengan good governance dalam indikator yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan indikator good governance yang ditentukan oleh Bappenas? Karena menurut saya imsak itu bagus artinya, maka menurut saya itu penting untuk dihubungkan dengan kriteria good governance pemerintah Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Kami ingin melihat hubungannya dalam kaitan dengan komitmen politik Pak Thomas dengan Ibu. Terima kasih. Ya, saya persilakan kepada calon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Kami dari pasangan Imsak, slogannya yaitu Imsak, Idrus Mopili Suhela Rahmat. Dan kami mempunyai 7 aksi kerja. 7 aksi kerja kami di sini yaitu mempercepat kerja kami. Kita akan memperlihatkan 2 tahun pertama bagaimana kinerja kami itu masyarakat bisa merasakan kinerja kami dari 2 tahun pertama. Dan insya Allah apa yang dikeluhkan masyarakat Gorontalo Utara seperti pembangunan, infrastruktur, pertanian, yang tadinya pertanian ini yang dijanjikan pupuk tapi tidak merata, insya Allah kami dari pasangan Imsak akan memberikan bantuan secara merata. Dan insya Allah kami pasangan Imsak ini bukan hanya janji-janji, karena kami ini didukung oleh Bapak Gubernur Rusli Habibi, yang insya Allah sudah pasti Golkar itu karya nyata. Kami ini dari pasangan Imsak menjanjikan ke masyarakat sesuai apa yang masyarakat butuhkan. Tidak hanya menjanjikan di luar dari iming-iming untuk menjadi seorang pemimpin, tapi insya Allah saya sebagai pasangan Imsak akan membangun Gorontalo Utara jauh lebih cepat dan jauh lebih baik, insya Allah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan kepada calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari Ibu calon nomor urut 2. 1 menit. Terima kasih. Kalau saya tidak salah lihat bahwa Imsak itu inovatif, mandiri, sejahtera, amanah, kreatif. Sebenarnya ini pertanyaan saya. Kalau ini yang dihubungkan dengan good governance versi Kementerian Dalam Negeri dan versi Bappenas, sebenarnya ini yang saya tanyakan. Kalau versi Bappenas itu lebih banyak dari versi Kementerian Dalam Negeri, mulai dari akuntabilitas sampai monitoring evaluasi. Ini menjadi perangkat tata kelola pemerintahan yang sangat penting sebenarnya, sebab tidak ada guna program sapi, program macam-macam itu kalau tata kelola tidak benar, kalau kita tidak jelas ukuran. Mengapa? Karena pemerintahan daerah itu pemerintahan politis, kepala daerah itu pemimpin politis, maka undang-undang memagari bahwa unsur politis dalam pemerintahan daerah diatur dengan aturan-aturan yang terukur, mengatur. Ya, waktunya habis. Tidak ada tanggapan balik lagi. Tidak ada tanggapan balik lagi. Akan menanggapi. Tidak ada tanggapan balik lagi sesuai dengan tata tertib. Ya. Ya. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. Waktu memberikan pertanyaan 1 menit. Terima kasih. Agar tidak menimbulkan salah tafsir, saya bawa langsung visi misi dan program dari NKRI.
sepanjang bacaan saya, apalagi tema kita, tema inovasi pelayanan publik. Baru yang kedua sekarang era digital, luar biasa, akses digital luar biasa. Nah, yang saya lihat adalah tidak ada satupun program dari NKRI ini yang melibatkan menggunakan sistem TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Menurut saya ini perlu dipertanyakan. Atau saya keliru, Pak? Atau jangan-jangan saya keliru, siapa tahu ada di sini bos saya yang tidak cermat membaca. Tapi sepanjang pengetahuan saya, dari seluruh visi misi program tidak ada satupun yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi komunikasi yang sangat Iya, cukup. Saya persilakan kepada calon nomor urut 3 untuk menjawab dengan waktu 3 menit. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang baik sekali dan ini lebih mempertajam visi misi dari NKRI pasangan nomor urut 3 bahwa menyangkut teknologi komunikasi yang barangkali disampaikan di dalam visi misi NKRI itu tidak terdapat. Memang kami melihat bahwa teknologi komunikasi itu perlu juga untuk kita harus laksanakan, dan di dalam pelaksanaan pemerintahan tentunya ini tidak harus kita programkan secara gamblang, tetapi ini secara otomatis menjadi tanggung jawab daripada pemerintah yang terbentuk sebentar untuk melaksanakannya. Oleh karena itu tidak harus kita ungkapkan dalam bentuk tersurat, tetapi tersirat bahwa ini menjadi bagian alat yang diperlukan di dalam kondisi pelaksanaan pemerintahan pada saat ini. Oleh karena itu tentunya oleh saudara dari calon nomor urut 1 Wakil Bupati Pak Thorik disampaikan tidak ada. Memang benar tidak dicantumkan kata-kata akan membangun, tetapi membangun teknologi komunikasi, tetapi ini tetap menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan di dalam pelaksanaan pemerintahan. Kami masih lebih condong melihat bahwa pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara ini bagaimana bisa menyentuh kebutuhan-kebutuhan kepentingan masyarakat yang masih di bawah sekali. Masyarakat masih butuh bibit, perlu kita berikan bibit. Masyarakat masih butuh sebagai nelayan, butuh sarana prasarana perikanan yang diperlukan untuk menangkap ikan yang lebih baik hasilnya. Tetapi ini sampai saat ini itu belum tercukupi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu tentunya dari perencanaan yang kami sampaikan dalam butuh visi misi ini, kami memang tidak mencantumkan secara tersurat. Tetapi ketahuilah Pak Thorik bahwa ini menjadi bagian yang harus juga dilaksanakan oleh pemerintah. Karena ini tidak secara parsial menjadi tanggung jawab Kabupaten Gorontalo saja atau pemerintah daerah Gorontalo Utara, tetapi secara bersama terintegrasi baik provinsi maupun pusat. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Iya, masih ada waktu 1 menit untuk menanggapi. Silakan 1 menit. Undang-undang pemerintah daerah yang berbeda antara Undang-Undang 23 2004 dan 23 2014 adalah soal inovasi. Kalau Bapak perhatikan Undang-Undang tentang Undang-Undang nomor 30 2014 tentang administrasi negara dihubungkan dengan Undang-Undang 2000-2009 pelayanan publik. Sekarang nasional itu Pak sudah ada namanya Sekretariat Nasional OMG, Open Government Indonesia. Dan kalau kita bicara sinkronisasi kabupaten, provinsi dengan nasional, mestinya di Garut juga sudah harus menerjemahkan OMG itu, Open Government. Saya setuju, kita tidak mempertentangkan antara ternak dengan ini. Kita malah ingin melalui Garut Digital Village, orang Tolinggula, orang Atinggola, orang Sumalata dan semuanya bisa tahu dia masuk di penerima bantuan atau tidak. Itu melalui sistem internet, sistem aplikasi. Iya, waktunya habis. Berikut saya memberi kesempatan kepada calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. 1 menit dari sekarang. Ya, saya akan bertanya kepada Bapak Ismail Patamani. Di Gorontalo kita tahu selalu mengalami persoalan klasik, yaitu
keterlambatan pembayaran gaji pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap. Bahkan sampai dengan detik ini pun gaji mereka belum terbayarkan. Padahal kita tahu bersama PTT dan GTT sangat memerlukan secara cepat gaji mereka. Apa yang menjadi kendalanya sehingga persoalan ini sering terjadi setiap tahun. Padahal di satu sisi Bapak adalah seorang panglima birokrat yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Iya, silakan dijawab 3 menit. Ya, Dari terima sekarang. kasih. Jadi menyangkut hak-hak dari aparat, tentunya itu sudah diatur. Misalnya gaji memang sudah ditetapkan setiap tanggal 1 sudah harus diterima. Kemudian untuk aparat lainnya yang dibawa dari pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, antara lain PTT dan GTT, tentu mereka mengharapkan agar supaya gaji mereka untuk dapat diterimakan sama dengan aparat ASN lainnya. Namun masalah ini tentunya tergantung juga kepada seluruh aparat yang ada sebagai penanggung jawab di tiap OPD. Ya, saya melihat bahwa aparat yang ada di tiap-tiap organisasi pemerintahan daerah tentunya mereka harus memahami dan mengetahui ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini yang perlu kita tumbuhkan. Tetapi saya yakini memang itu tidak bisa saya laksanakan tanpa ada kekuatan yang lebih tinggi dari itu. Ya. Sehingga masalah keterlambatan menjadi hal yang klasik. Ya. Kita menginginkan untuk SK PTT GTT sebelum tanggal 1 Januari itu sudah harus ada. Tetapi kenapa terjadi keterlambatan? Tentunya bukan hanya sekretaris daerah saja yang bertanggung jawab, tetapi juga termasuk teman-teman OPD, pimpinan-pimpinan OPD yang ada di daerah. Oleh karena itu, pemerintahan itu adalah satu sistem, memang kalau ada kesalahan, itu kesalahan bersama. Ya. Itu adalah kesalahan bersama yang menjadi sesuatu yang harus kita perbaiki juga bersama-sama. Saya melihat sampai hari pun masih ada yang mempertanyakan hak-hak mereka sebagai PTT, GTT daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Namun tentunya ini menjadi sesuatu yang barangkali perlu kita perbaiki ke depannya. Jangan semuanya kesalahan itu menjadi tanggung jawab sekretaris daerah. Yang namanya sekretaris daerah yang sering orang katakan sebagai panglima PNS itu hanya kata-kata. Tetapi panglima PNS itu masih ada atasan daripada panglima PNS. Masih ada yang di atas dari panglima PNS di kabupaten. Tentunya tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan insya Allah kalau ini siapapun yang terpilih, ini sesuatu yang harus kita perbaiki bersama-sama ke depannya. NKRI siap untuk itu. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh calon nomor urut 3. 1 menit. Ya, baik, terima kasih. Kalau kami dari pasangan IMSAK, kami tidak akan melakukan hal seperti ini. Karena ini sangat merugikan. Kalau mau mengulang masa seperti ini, berarti sama seperti jatuh ke lubang yang sama. Jadi kami pasangan IMSAK akan merubah semua ini menjadi lebih baik, Bapak. Tidak akan melakukan hal apa yang Bapak lakukan selama ini. Terima kasih. Ya, hadirin sekalian, sekali lagi saya mohon tenang. Demi tertibnya pelaksanaan debat terbuka ini, kami mohon semua tenang. Kesempatan berikut masih kepada calon nomor urut 2. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Terima kasih. Mereka memutuskan bahwa gugatan itu tertolak, maka sebagai warga negara yang baik kita harus menerima terbuka bahwa Sinar atau Roni Imran, Indra Yasin dan Roni Imran tidak melakukan money politik. Saya kira ini jawaban konstitusional. Sebagai orang yang normatif, kalau misalnya MK memutuskan bahwa menerima gugatan dan membenarkan anggapan, ini anggapan negara hukum, anggapan bahwa Sinar melakukan money politik, itu baru masalah. Ketika saya maju dengan Indra Yasin, itu baru masalah.
Sekarang menurut maka kita ini harus menghormati lembaga hukum, negara hukum. MK memutuskan tidak berdasar. Dan itu juga pekerjaan KPU. Yang digugat adalah keputusan KPU tentang sinar. Itu yang kami gugat. Terbukti oleh MK bahwa itu tertolak. Maka kami harus tunduk pada aturan sinar, tidak melakukan money politik secara hukum. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Yang berikut, 10 program gratis, benar saya mempersoalkan, benar. Tapi setelah saya melakukan evaluasi, ternyata misalnya 10 program gratis, SIM yang target RPJMD itu hanya 900, ternyata realisasinya 1775. Artinya ada pelampauan. Kalau berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh lembaga penelitian yang meriset tentang 10 program gratis, ternyata Bapak Ibu memang hanya satu yang bermasalah, yaitu dana duka. Mengapa dana? Itu benar, ada riset. Riset mengatakan dana duka yang bermasalah pada pelayanan. Tapi Indra Torik sudah menemukan formulanya. Apa itu? Orang meninggal tidak usah sampai di kabupaten. Saya tidak bisa bicara, mohon Bu. Iya, mohon tenang. Saya menghargai Anda. Sudah punya, berapa kali diperingati? Anda punya pertanyaan dari ini, tolong. Kita akan melakukan apa? Bahwa dana duka tidak lagi sistemnya seperti itu. Karena hanya itu yang bermasalah dalam 10 program gratis. Ada hasil riset yang kita pegang, Pak. Teman-teman sekalian. Karena itu Indra Torik yang paling siap untuk melaksanakan program pelayanan publik ke depan, Bapak Ibu sekalian. Iya. Kembali saya memperingatkan untuk kesekian kalinya, mohon tenang. Kami persilakan Ya, baik, untuk terima kasih. menanggapi. Kalau saya tidak akan mau berpasangan dengan orang yang saya pernah gugat. Dan saya merasa Bapak ini tidak konsisten. Apalagi 10 program yang pernah dipersoalkan. Bapak tahu kan ada kesalahan di pemerintahan ini. Kenapa malahan Bapak seperti seorang jagoan mau memperbaiki? Kita tahu perasaan masyarakat Gorontalo Utara ini. Bagaimana Bapak ini? Seperti anak yang menangis hanya mau dihapus air matanya begitu saja. Saya tidak akan seperti itu Bapak. Karena saya seorang perempuan. Saya tidak akan mau merasakan penderitaan 5 tahun lagi Bapak. Jadi bagaimana kita? Iya, waktunya habis. Iya. Sekali lagi mohon tenang. Kita ikuti jeda iklan berikut ini. Partisipasi warga dalam mengawal proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, menjamin transparansi dan akuntabilitas hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018. Jadilah pemilih cerdas, kenali visi misi, program kerja, dan rekam jejak pasangan calon. Jangan lupa ke TPS dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih di Pilkada Gorontalo Utara 2018. Pengelolaan dan pendistribusian logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran merupakan bagian dari profesionalisme penyelenggara Pilkada tahun 2018. Sukses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2018, cermin kesejahteraan masyarakat untuk 5 tahun ke depan.
Mari gunakan hak pilih Anda secara bermartabat. Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, maka kita mengedukasi keluarga sebagai amanat Undang-Undang 52 2009 tentang pembangunan keluarga. Rumah tangga ini diedukasi Pak Is, ini terobosan sehingga tidak akan bertentangan dengan perangkat peraturan yang lain. Yang kedua, tahapannya juga sukarela, ini tidak akan diwajibkan. Ini lebih kepada inovasi bagaimana penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan kultur. Kemiskinan, ada kemiskinan kemiskinan kalau ada banyak indikator kemiskinan, karena waktu saya harus memilih indikator Bapeda atau BPS atau indikator dari Bappenas dan lain-lain. Intinya bahwa kemiskinan itu ada yang struktural, macam-macam, ada yang esensial, macam-macam pendekatan. Intinya bahwa kami ingin bangun rakyat dari rumah tangga, maka kita bikin namanya pendamping keluarga ceria, yang di dalamnya ada instrumen dokumen namanya RAPBRT dan ada organ yang namanya pendamping keluarga. Pendamping keluarga ini menggunakan instrumen ini untuk melakukan edukasi terhadap pembangunan keluarga, bukan semata-mata memberikan bantuan. Dengan cara ini Pak Is, insya Allah ini tidak akan bertentangan, dan ini sudah diberi mandat oleh Pak calon Bupati Indra Yasin kepada Torik Modanggu untuk menangani langsung soal kemiskinan sesuai dengan amanat Perpres. Terima kasih. Iya, masih ada 1 menit buat Bapak untuk menanggapi. Iya, terima kasih. Sangat baik sekali penjelasan dari Pak Torik terkait dengan APB rumah tangga ini. Ya, tentunya yang pertama bahwa kami lihat bahwa ini hanya merupakan upaya untuk melakukan pendampingan. Sehingga kalau itu yang harus kita lakukan, barangkali tidak perlu harus kita formalkan dalam bentuk perencanaan bahwa ini akan kita laksanakan di lapangan. Karena kalau memberikan pendampingan, tentunya itu hanya terkait dengan untuk memampukan mereka melaksanakan perencanaan. Tetapi yang diperlukan oleh mereka itu bukan rencana, tetapi mana anggaran yang mereka perlukan untuk membiayai kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Saya kira itu yang paling perlu di dalam penyusunan RAPBD ini. APB rumah tangga. Ya, saya kira terima kasih. Iya, terima kasih. Berikut kami mempersilahkan lagi kepada calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Waktu 1 menit. Terima kasih Ibu Suhela. Ini ada pertanyaan dari saya kait dengan upaya peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan. Kami hanya ingin tahu dari Ibu tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana meningkatnya produksi daripada pertanian di daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Tentunya ini saya minta penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari pasangan IMSAK, kalau mempertanyakan soal pertanian, kita tahu di Gorontalo Utara ini pemerintah tidak rata dalam memberikan bantuan seperti pupuk. Dan kalau mau memajukan pemerintahan ini, misalnya di bidang industri pertambangan dan perikanan dan pariwisata, saya sebagai wakil bupati dan mempunyai lokasi tambang, saya pasti akan memajukan sehingga masyarakat ini bisa maju dan bagaimana pendapatan daerah ini bisa bertambah sehingga perekonomian di daerah Gorontalo Utara ini makin meningkat. Maka sejahteralah petani, nelayan, karena kita bantu apa yang kebutuhan dari masyarakat yang ingin dibutuhkan. Contoh,
seperti nelayan, kita akan bantu apa katinting seperti kebutuhan. Kalaupun dari dana APBD itu belum ada, saya insya Allah pribadi akan menggunakan dana saya. Saya karena ingin masyarakat Gorontalo Utara maju, maka saya di sini sebagai wakil bupati, saya pasti akan memprioritaskan masyarakat yang betul-betul membantu seperti pertanian, perikanan. Pertama, bagaimana kita majukan, karena dengan ini semua APBD di daerah bisa meningkat. Apalagi kalau APBD itu belum ada, saya akan membantu secara pribadi. Terima kasih. Iya. 1 menit buat calon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Ya, Silakan. Ibu Suhela, jadi terkait dengan yang kami pertanyakan, sebetulnya sangat singkat sekali jawabannya, bahwa kalau berbicara produktivitas, tentunya kita berkeinginan agar supaya usaha pertanian yang dilakukan oleh petani itu bisa meningkat dalam batasan areal tertentu. Dan sedangkan yang kita harapkan adalah bagaimana pertanian di daerah itu dengan secara maksimal, potensi yang ada bisa dimaksimalkan untuk memberikan produksi yang optimal. Saya kira itu yang menjadi sasaran dari kita untuk memberikan melakukan upaya peningkatan produksi pertanian. Saya kira itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki segmen terakhir, yaitu segmen kelima, maka kita akan mengikuti dulu jeda iklan berikut ini. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung pun bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Baik, hadirin berbahagia. Ya, baik, hadirin berbahagia. Pendengar RRI, Star FM di mana saja berada. Setelah mengikuti rangkaian debat pada segmen pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kita sampai di segmen terakhir dalam debat ini, yaitu segmen kelima, closing statement dari masing-masing calon. Kesempatan pertama saya berikan kepada calon nomor urut 3, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pilkada Gorontalo Utara merupakan perhelatan demokrasi yang ketiga, diikuti oleh 3 pasangan calon dengan pasangan NKRI nomor 3. Ini menjadi momen yang tepat bagi masyarakat mengevaluasi karya pemimpin periode 5 tahun sebelumnya. Dan ini saatnya untuk masyarakat bisa menilai visi misi dari 3 pasangan calon peserta pilkada. NKRI mempunyai visi dan misi yang realistis dan dapat dilaksanakan sesuai harapan masyarakat Gorontalo Utara. Sebagai calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 3, jika masyarakat memberi kepercayaan, maka saya akan membantu bupati dan bersama-sama melaksanakan program untuk
membawa Gorontalo Utara bangkit dari keadaan yang ada sekarang, istilahnya kemiskinan, memastikan petani muda untuk bercocok tanam, pengusaha kecil menengah mampu mengembangkan usahanya, para nelayan bisa menikmati tangkapan yang memuaskan, layanan pendidikan dasar dan kesehatan bisa dirasakan oleh masyarakat. Pasangan NKRI sangat yakin bahwa masyarakat sudah sangat pintar menilai dan mana janji dan mana program. Pasangan kami 5 tahun ke depan akan melaksanakan program-program sebagai jabaran visi misi. Oleh karena itu, saya menghimbau pada seluruh masyarakat Gorontalo Utara dari Tombulilato sampai Cempaka Putih untuk hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 nanti, mari pastikan pilihan Bapak pada pasangan NKRI nomor urut 3. Ya, terima kasih. Kesempatan berikut kepada calon nomor urut 2. Waktu 2 menit. Ya, terima kasih. Izinkan saya mengutip apa yang pernah disampaikan mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. Perempuan tidak hanya jadi pendengar dan pelaksana peraturan, tapi perempuan bisa terlibat aktif dalam menciptakan perubahan. Demokrasi harus diwujudkan dengan mengikut sertakan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi perempuan dalam pilkada Kabupaten Gorontalo Utara sangatlah penting, karena jumlah perempuan sangat signifikan di kabupaten ini. Suara perempuan menjadi penentu kemenangan pasangan calon. Karena itu perempuan harus sadar politik, karena inilah kesempatan yang baik untuk mengubah kebijakan selama 5 tahun ke depan. Melalui pilkada ini, sebagai satu-satunya perempuan yang terlibat langsung, tekad saya adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk lebih memperhatikan dan memberi penguatan kepada perempuan khususnya dalam bidang ekonomi demi kesejahteraan rakyat Gorontalo Utara. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita bersatu, kita sama-sama perempuan. Mari kita membangun Gorontalo Utara. Begitu banyak ibu-ibu kesedihan, begitu banyak ibu-ibu di seberang sana merasakan tidak adanya bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk merubah Gorontalo Utara ini, pilih nomor 2. Terima kasih. Berikut kami beri kesempatan kepada calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Ronald Reagan ketika dilantik sebagai presiden mengatakan, government is not the solution because government is the problem itself. Maka sistem pemerintahan ceria yang menjadi visi wilayah juga menjadi visi pemerintahan adalah bukti bahwa Indra Thorik paling kuat visinya untuk membangun di Gorontalo Utara dan melakukan pemerintahan yang bersih, terukur untuk kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Indra Thorik adalah partai politik, adalah pasangan yang didukung oleh partai politik yang paling siap untuk memenangkan pemilu kada 2018 ini. Bukti telah membuktikan, walaupun saya hanya maju independen kemarin, masih bisa beroleh urutan kedua. Hari ini saya berpasangan dengan Indra Yasin yang menguasai wilayah timur dan berpasangan dengan wilayah barat, didukung oleh perangkat partai politik di wilayah tengah, Kuandang dan seterusnya, menjadi bukti kami siap memenangkan. Tanpa jaminan kemenangan tidak ada guna itu program sapi, program rumah tidak ada guna karena mau kalah. Kami sampaikan Indra Thorik paling siap untuk menang dalam pemilu kada 2018 ini. Yang berikut, kami paling siap. Bapak Ibu boleh download di internet, yang paling banyak download visi misi di KPU Gorontalo Utara itu adalah visi misi nomor 1 karena banyak terobosan, banyak inovasi di situ. Boleh buka, kita berdebat, kita mendiskusikan, banyak bisa diukur. KPU sudah mencantumkan itu di portal KPU. Yang paling banyak di download adalah visi misi dan program Indra Thorik.
menunjukkan bahwa kita paling kuat visi misi. Yang keempat, Indra Yasin dalam fakta integritas dengan saya sudah memberikan kewenangan wakil bupati. Insya Allah tanpa pengkhianatan sampai akhir hayat. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin, kita beri aplaus kepada seluruh calon wakil bupati yang telah menyampaikan visi misi, telah menjalani debat ini. Baik, Anda sudah mendengarkan, menyaksikan visi misi pasangan masing-masing calon. Debat ini akan menjadi momentum bagi Anda untuk menentukan pemimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Pergunakan dengan baik hak pilih Anda, karena pemimpin yang berkualitas ditentukan oleh pemilih yang berkualitas. Terima kasih kepada hadirin, pendengar RRI, Star FM di mana saja berada, yang telah setia mengikuti rangkaian debat ini. Saya Femi Udoki, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.